Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ari Aryani Darsono, Magister Pendidikan dari SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Materi kali ini yang akan saya tampilkan adalah mengenai gagasan berupa fakta atau opini dalam sebuah artikel. Materi ini disampaikan di SMA kelas 12. Nah, pembahasan kali ini mengenai A. Pengertian, ciri-ciri, dan jenis artikel. B. Evaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam artikel. C. Penyusunan opini dalam bentuk artikel. D. Analisis kebahasan artikel. Dan E. Konstruksi artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaannya. Ya, gagasan fakta atau opini dalam artikel, misalnya artikel mengenai plastik dirinduh dan dicaci. Pengertian, ciri-ciri, dan jenis artikel. Pengertian dan ciri-ciri artikel apa ya? Kemudian apa saja sih jenis-jenis artikel? Pengertian dan ciri-ciri artikel. Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu atau informatif dan meyakinkan atau persuasif argumentatif atau menghibur halayak pembaca ataupun rekreatif. Berikut adalah ciri-ciri artikel. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. B. Mengandung gagasan artikel aktual, C. Mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. D. Bukan merupakan hasil plagiasi. E. Mengungkap masalah dan pemecahannya. F. Topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik. G. Menampilkan identitas atau nama penulis. Jenis-jenis artikel. Berdasarkan isinya. Ada artikel praktis, artikel ringan, artikel halaman opini, artikel analisis ahli, dan artikel religi. Kemudian jenis artikel yang kedua berdasarkan sudut pandang penulis. Ini ada artikel deskripsi, artikel eksplanatif, artikel prediktif, dan artikel preskriptif. Evaluasi informasi dalam artikel. Misalnya menemukan informasi dalam artikel dan membedakan informasi berupa fakta dan opininya. Nah, menemukan informasi dalam artikel. Informasi dalam artikel ini dapat berupa opini, dapat juga berupa fakta. Opini yaitu kalimat yang mengandung opini, seperti hujan di daerah pedesaan aromanya seperti rumput basah. Nah, tidak semuanya orang beranggapan seperti itu ya, jadi ini masuk ke dalam bentuk opini. Kemudian yang berupa fakta, kalimat yang mengandung fakta, misalnya aroma yang pertama dikenal sebagai petrichor dan yang lain disebut ozon, dan semuanya sepakat menyatakan bahwa itu bernama ozon. Membedakan informasi, opini, ataupun fakta. Nah, opini ini berupa pendapat. Yang kedua, tidak terdapat bukti yang jelas. Yang ketiga, bersifat subjektif. Yang keempat, belum teruji kebenarannya. Kelima, peristiwa yang belum terjadi. Kalau berupa fakta, satu, benar-benar terjadi dan nyata. Yang kedua, teruji kebenarannya. 3, bukti terpublikasi secara luas. Dan keempat, bersifat objektif. 5, keterangan waktu dan tempat jelas. Penyusunan opini dalam bentuk artikel. Misalnya mengungkapkan opini. Pendekatan penyusunan artikel. Aspek penting dalam menyusun opini, yaitu ada argumentasi. Harus didukung data aktual, berisi analisis, subjektif, konstruktif, memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Bahasa yang digunakan ada ilmiah populer, sesuai sasaran pembacanya. Kalimat tidak terlalu panjang, mudah dibaca dan dipahami, komunikatif dan efektif, serta tidak bertele-tele. Terdapat 6 macam pendekatan menulis artikel di media massa dalam buku Menulis di Media Massa oleh Pariyati Sudirman. Yang pertama, menggunakan pendekatan deduktif. Yang kedua, menggunakan pendekatan induktif. Ketiga, menggunakan pendekatan kronologis. Keempat, menggunakan pendekatan logis. Kelima, menggunakan pendekatan spasial.
Yang keenam, menggunakan pendekatan topikal. Analisis unsur kebahasaan artikel. Di dalamnya ada kosakata, adverbia, dan konjungsi. Adverbia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, atau kalimat, misalnya sangat, lebih, dan tidak. Adverbia disebut juga kata keterangan. Adverbia terbagi menjadi 6. Ada adverbia kualitatif, ada adverbia kuantitatif, ada adverbia limitatif, ada adverbia frekuentif, ada adverbia kewaktuan, ada adverbia kecaraan, ada adverbia kontrastif, ada adverbia keniscayaan. Nah, konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Ada kata selain itu, misalnya, padahal, justru. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Sejak, sebelumnya. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan, seperti kata supaya, agar. Nah, kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikannya. Istilah umum untuk mempermudah pemahaman pembaca. Kemudian aktual, mengandung peristiwa mutakhir, up to date. Ada fenomenal. Ini kosakata yang sedang ramai dibicarakan masyarakat. Ada keterangan oposisi, frasa yang menerangkan suatu objek maupun objek. Penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. Bagaimana sih caranya? Yaitu menyusun artikel sesuai fakta dan menyajikan artikel itu sendiri. Konstruksi artikel dulu ya. Pertama, tentukan judul, kemudian ada pembukanya, ada isi, penutup, atau simpulan. Nah, langkah menyusun artikel itu seperti apa? Yang pertama, kita menentukan tema. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Ketiga, menentukan fakta yang berkaitan dengan tema. Keempat, menentukan opini-opini berdasarkan fakta. Kelima, menyusun opini-opini dan fakta menjadi artikel padu. Dan keenam, membuat kalimat simpulan berdasarkan opini. Penyajian artikel. Yang pertama, menggunakan kutipan kata-kata seseorang. Biasanya ditandai dengan adanya tanda petik 2. Yang kedua, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Ketiga, menggunakan kata yang tidak pasti, kata mungkin, rasanya. Yang keempat, menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu, sebaiknya saran, pendapat. Nah, terima kasih. Semoga materi gagasan fakta atau opini dalam artikel ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan materi ini bisa menambah pengetahuan dan pengalaman kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.